Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan konsep anak berkebutuhan khusus serta anak berkebutuhan khusus tunarungu. Disimak baik-baik ya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak itu sendiri. Nah, biasanya anak ini memerlukan pelayanan yang lebih spesifik dibandingkan anak normal pada umumnya. Seperti itu. Kemudian, konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Konsep ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara dan juga anak berkebutuhan khusus bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara merupakan anak yang mengalami gangguan atau hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pernah diperkosa, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kemudian, anak yang mengalami berkebutuhan khusus secara permanen merupakan anak yang mengalami gangguan atau hambatan belajar yang bersifat permanen karena disebabkan oleh faktor internal seperti kehilangan fungsi indera atau kecacatan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus di sini ada beberapa. Yang pertama, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, anak lamban belajar, anak berbakat, tunalaras, dan anak yang mengalami gangguan komunikasi. Kemudian kita langsung saja masuk ke anak berkebutuhan khusus tunarungu. Siapa yang tahu apa itu tunarungu? Nindi? Firda? Gak ada yang tahu? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu. Tunarungu adalah istilah untuk seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan pada indera pendengarannya. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitar mereka. Namun, kondisi ini bukan berarti seseorang tidak bisa mendengar secara total, tapi ada juga seseorang yang bisa mendengar, namun hanya sebagian. Kemudian, karakteristik tunarungu. Karakteristik tunarungu ini pada umumnya memiliki kelambanan dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan perkembangan anak normal pada umumnya. Anak tunarungu mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, selanjutnya faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama, faktor sebelum anak dilahirkan, seperti faktor keturunan, campak, penggunaan obat dalam jumlah yang besar. Kemudian, faktor saat anak dilahirkan, dan juga yang terakhir, faktor resus atau ibu dan anak yang sejenis. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak tunarungu, harusnya kita tahu dong bagaimana cara kita mengatasi anak tunarungu, apa saja upaya yang akan kita lakukan. Nah, upaya penanganan anak tunarungu ini bisa dilakukan salah satunya yaitu dengan adanya sekolah inklusi. Kemudian, upaya yang dilakukan sebelum menikah, menghindari pernikahan saudara atau sedara, pemeriksaan darah, dan juga lain-lain. Nah, kemudian ada upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak minum obat-obatan secara berlebihan, dan juga rajin pemeriksaan. Kemudian, upaya setelah lahir, yaitu melakukan imunisasi dan juga menjaga telinga. Jadi untuk anak-anak semuanya,
jangan lupa untuk selalu jaga telinga dan selalu hidup dengan bersih ya. Nah, selanjutnya layanan bimbingan untuk tunarungu. Di sini ada bimbingan komunikasi, bimbingan pribadi, bimbingan pekerjaan, dan juga layanan bimbingan secara khusus. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.